Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 promosi kesehatan akan menjelaskan video terkait stunting. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Eka Putra. Nama saya Raisa Hamidah. Nama saya Rifka Syahada. Nama saya Najwa Salsabila. Nama saya Najwa Hidayat Asya. Nama saya Alia Maulina. Nama saya Linda William. Nama saya Sita Fatimani. Nama saya Nabila. Nama saya Novi Fitriani. Dan nama saya Fatih Ramdhani. Bo ame-ame belalang makan giga. Bo rame-rame kenalin kelompok 3. Bukan kita kepedean, Bukan kita kepedean, tapi fakta membuktikan tapi fakta membuktikan kita cerdas dan menawan. kita cerdas dan menawan. We are kelompok 3. We are kelompok 3. Jiwa kami, jiwa yang tangguh. Kami tidak banyak mengeluh. Kami punya mimpi yang tinggi, diwujudkan aksi yang pasti. Kelompok 3 Promkes. Wuih! Jadi, tujuan kami dalam pembuatan poster ini adalah sebagai bentuk awareness kepada masyarakat sekitar dan juga sebagai cara kita untuk berbagi ilmu terkait bahaya stunting. Dan di sini kita juga akan menjelaskan lebih lanjut terkait tumbuh, yaitu tangkal stunting, upaya membentuk bayi unggul dan hebat. Di sini saya dan teman-teman yang lain akan menjelaskan tentang stunting. Oke, apa sih itu stunting? Jadi, stunting adalah kondisi saat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak terhambat akibat kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada periode 1000 hari pertama, yaitu dari hari kehamilan hingga 2 tahun pertama kehidupan. Gejala stunting yang pertama, pertumbuhan tulang tertunda, yaitu anak berbadan lebih pendek daripada anak seusianya. Yang kedua, berat badan bayi lahir rendah. Berat badan bayi yang lahir di bawah 2.500 gram berpotensi mengalami stunting. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka akan mengakibatkan kematian. Yang ketiga, mudah sakit. Yang keempat, pertumbuhan gigi melambat. Dan yang kelima, tanda pubertas melambat. Stunting memiliki beberapa penyebab. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan membuat para orang tua tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan primer di rumah tangganya. Di Indonesia, di kawasan tengah dan timur seperti Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, sehingga seringkali terlihat balita yang mengalami kekurangan gizi di daerah tersebut. Lalu yang kedua ada rendahnya pendidikan. Tidak hanya kemiskinan, faktor rendahnya pendidikan juga menjadi penyebab tingginya angka stunting. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran terhadap asupan gizi menyebabkan masalah nutrisi. Contoh yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu mengabaikan porsi karbohidrat pada pola makan sehari-hari tanpa mementingkan asupan lainnya seperti vitamin, mineral, zat besi, dan lain-lain. Penyebab yang ketiga adalah ibu dengan anemia. Mengapa anemia menjadi salah satu faktor penyebab stunting? Karena akan menyebabkan pembentukan sel darah merahnya turun. Umur sel darah merah itu menjadi lebih muda. Jadi, sel darah merahnya itu tidak cukup untuk membuat metabolisme tubuh menjadi optimal. Cara mencegah stunting. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Lembaga Kesehatan Millennium Challenge Account Indonesia menyarankan agar ibu yang sedang mengandung selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan.
Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Veronika Serbaum, ahli nutrisi dari Universitas Hohenheim, Jerman, menyatakan ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. Yang ketiga, pemantauan pertumbuhan dan pemberian imunisasi di posyandu. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak. Bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi ibu untuk mengetahui gejala awal dan penanganannya. Kemudian yang terakhir, perbaikan sanitasi. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Studi yang dilakukan di Harvard Khan School menyebutkan diare adalah faktor ketiga yang menyebabkan gangguan kesehatan tersebut. Sementara salah satu pemicu diare datang dari paparan kotoran yang masuk ke dalam tubuh manusia. Meningkatkan perilaku atau gerakan hidup sehat di kalangan masyarakat disebut promosi kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendefinisikan promosi kesehatan sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan dapat aktif dalam mendukung perubahan perilaku lingkungan, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan menuju status kesehatan yang optimal. Metode promosi kesehatan pada program stunting diantaranya mengadakan kelas ibu hamil, penyuluhan ASI, pemberian bantuan makanan tambahan bagi si balita, penyuluhan tentang makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna, tumbuh kembang anak, dan tablet tambah darah. Selain memenuhi nutrisi anak dengan makanan bergizi yang seimbang, berikan juga si anak minuman sehat berupa susu penambah berat badan. Susu jenis ini mengandung protein dan berbagai macam jenis nutrisi untuk mendukung anak mencapai tinggi badan dan berat badan yang ideal serta meningkatkan kecerdasan anak. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang tangkal stunting, upaya membentuk bayi unggul dan hebat, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa. Nah, itu dia penjelasan dari teman-teman kita mengenai tumbuh, yaitu tangkal stunting, upaya membentuk bayi unggul dan hebat. Kita dapat menyimpulkan bahwasannya stunting dapat dicegah melalui nutrisi yang cukup dan gizi yang seimbang. Oleh karena itu, marilah kita optimalkan di 1000 hari pertama kehidupan agar anak Indonesia menjadi generasi yang bebas stunting. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum.